Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Mega Saputri dari Seksi 17 BKT 11. Saya akan mensimulasikan RPP KTSP saya pada mata pelajaran PKN kelas 5 semester 2. Dengan SK, saya mengambil SK 4 yaitu memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah KD 4.1 mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi saat ini sehingga saya harus melakukan simulasi di rumah dengan dengan meminta bantuan kepada adik saya yang masih kelas 3 SD untuk menjadi muridnya. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Iya, bagus. Anak ibu hari ini sudah siap ya untuk belajar? Sudah. Nah, kalau sudah siap, coba perhatikan sekelilingnya. Apakah masih ada sampah? Sudah. Apakah barisan tempat duduk anak ibu sudah rapi? Sudah. Oke. Nah, sekarang sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ketua, silakan siapkan. Sebelum belajar, marilah kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, setelah berdoa tadi, kita berharap semoga Allah meridai pembelajaran kita hari ini dan anak ibu bisa membawa ilmunya nanti. Oke? Nah, sekarang ibu mau cek dulu nih daftar hadirnya. Nazira hadir? Hadir, Bu. Kevin hadir? Hadir. Dewa? Hadir. Ruveno? Hadir. Alhamdulillah anak ibu semuanya hadir hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu nih, tanggal berapa sekarang? Ayo, hari dulu deh, hari-hari. Hari? Senin. Tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 April 2020. Nah, hari ini kita akan belajar keputusan bersama. Nah, setelah belajar hari ini, anak ibu kita punya tujuan yang akan kita capai. Anak ibu nanti akan tahu apa itu keputusan bersama dan apa saja bentuk-bentuk dari keputusan bersama. Nah, kita akan belajar KD 4.1 yaitu mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. Nah, sekarang kita mulai dengan ibu kasih anak ibu sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya ini dalam bentuk percakapan. Mengerti? Nah, teksnya sudah ibu bagikan. Anak ibu kita nanti setelah ibu gitu anak ibu yang bacakan. Ibu terus anak ibu, mengerti? Ya. Nah, dari percakapan ini nanti kita temukan sebuah masalah untuk mendapatkan konsep apa itu keputusan bersama. Nah, kita mulai. Ibu dulu ya, simak baik-baik. Anak-anak, hari libur semester ini, bagaimana jika kita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta? Bagaimana pendapat kalian? Tanya Ayah Ida. Wah, saya setuju, Pak, kata Okan adik Ida. Ya, kalau saya ingin ke rumah nenek saja, ibu juga turut berbicara. Bagaimana dengan kamu, Ida? Semua anggota keluarga ini boleh berpendapat. Kemukakan saja pendapatmu, Nak, kata ayah Ida. Kalau boleh tahu, mengapa Bapak memilih Jakarta? Tanya Ida. Kita keluarga sudah lama tidak berkunjung ke rumah paman. Nah, setelah dari
Ii, kita bisa mampir, nak, jawab Bapak Ida. Benar juga, Pak. Kita lama tidak ke rumah paman. Suara ibu meyakinkan. Nah, bagaimana Ida? Tanya ayah Ida. Ida sebenarnya ingin sekali ke Pulau Bali, tapi dengan pertimbangan tersebut, Ida ikut keputusan bersama saja, yakni pergi ke Taman Mini Indonesia Indah dan rumah paman. Jawab Ida. Bagus Ida, Bapak bangga sekali kamu sungguh bijaksana dalam mengambil keputusan, kata Bapak Ida. Pak, apakah keputusan bersama itu? Tanya Okan. Nah, di sana ada kata-kata apakah keputusan bersama itu. Sekarang ibu kasih buku untuk anak ibu. Ibu kasih seperti pencerahan sedikit. Keputusan bersama itu kita capai dengan bersama-sama nih, masukkan bersama, terus nanti kita kumpulkan, jadilah sebuah keputusan bersama. Sekarang siapa yang tahu? Sebelumnya ibu mau bikin perjanjian dulu sama anak ibu. Siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab harus mengacungkan tangannya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu keputusan bersama? Ya, Nazira. Keputusan bersama ialah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan kesepakatan serta telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Oke, jadi keputusan bersama itu adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok melalui pemikiran yang matang. Nah, sekarang anak ibu sudah tahu apa itu keputusan bersama. Nah, sekarang kita harus tahu lagi nih, apa saja sih bentuk-bentuk dari keputusan bersama itu. Di sini ibu punya sebuah gambar. Ayo, lihat, perhatikan ke sini. Nah, di sini ada sekumpulan bapak-bapak, ada ibu-ibu. Yang satu sedang berbicara, yang satu sedang menyimak, yang satu sedang berdiskusi. Nah, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Berkumpul untuk apa? Bermusyawarah, untuk berdiskusi. Jadi, berkumpul untuk berdiskusi ini, berdiskusi untuk mendapatkan keputusan bersama disebut dengan musyawarah. Jadi, musyawarah itu adalah keputusan bersama. Iya, keputusan bersama. Tapi pengertian dari musyawarah itu adalah bentuk pengambilan keputusan bersama dengan melakukan bentuk keputusan bersama melalui kesepakatan bersama atau musyawarah. Nah, sekarang anak ibu sudah tahu satu bentuk dari musyawarah. Ayo, sekarang siapa yang tahu nih? Apa contoh dari musyawarah yang pernah dilakukan? Gotong royong. Loh, kok gotong royong? Kan musyawarah, berdiskusi. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, dalam musyawarah ini ada dua hak di situ. Ada hak memilih dan ada hak untuk dipilih. Hak untuk memilih ini apa? Nah, contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Hak untuk memilih ini berarti setiap anak ibu nih, semua anak ibu di kelas mempunyai hak yang sama untuk memilih siapa tadi? Ketua kelas. Yang kedua, ada hak untuk dipilih. Oke, musyawarah. Musyawarah itu ada hak untuk memilih, hak memilih dan hak dipilih. Nah, kalau hak dipilih apa coba tuh? Hak dipilih. Setiap anak ibu punya hak untuk dipilih menjadi siapa tadi? Ketua kelas. Nah, itu. Jadi kalau hak memilih berarti anak ibu berhak untuk memilih siapa yang akan dijadikan ketua kelasnya. Kalau hak dipilih, setiap anak ibu berhak untuk dipilih menjadi
ketua kelas. menjadi ketua kelas. Nah, sekarang kita udah tahu nih satu bentuk dari keputusan bersama yaitu musyawarah. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini apa sih, Bu? Ibu punya sebuah video. Mau nggak anak ibu diajak nonton video? Mau. Nah, perhatikan ya. Kita akan memilih Gedein ya. kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih Mau memilih apa tadi? Kelas ini? Ketua Mau kelas. memilih ketua kelas. Perhatikan bagaimana cara dia memilih ketua kelasnya. di antara kalian? Ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Tangan. Saya bersedia, Bu. Nah, dapat tuh satu calon. Menurut Nah, ini tadi hak apa nih? Hak Hak untuk memilih. dipilih. Ini. Hak untuk dipilih. menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau. Nah, udah dapat dua calon. Si Andre ini juga menggunakan haknya untuk Ini. dipilih. Ujar Andre dengan mulut masih tersenyum. Kita sudah mendapatkan dua calon ketua. Ada dua calon. Baik-baik. Siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Nah, Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat dua calon ketuanya baik adalah melihat Nabila ya mau milih bukan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. perhatikan ya. Bagaimana itu cara memilih ketua kelasnya? Nabila dan teman-temannya bergegas ke kelas. Nabila dan teman-teman minta berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada dua calon ketua yang baik, bisa dipercaya. Serentak muridnya. Kemudian murid-murid menuliskan nama. Nah, calon coba ketua. perhatikan. Ibu gurunya memberikan apa? Kertas Kertas. kepada anak muridnya. Disuruh untuk menuliskan apa tadi? Oh, pemilihan. Disuruh ketua untuk kelas. memilih siapa yang mau dijadikan ketua Ketua kelas. kelas. Di sini ada hak apa tadi? Ini. Ada hak memilih. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Nah, kertasnya dikumpulin tuh. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 10 suara. Oke. Nah, cara pemilihan ketua kelas seperti ini kita sebut dengan Ting. voting. Oke, kita dapatkan satu lagi contoh keputusan bersama yaitu Ting. voting. Baiklah, tadi anak ibu sudah nonton video, sudah kita dapatkan satu lagi bentuk keputusan bersama yaitu Voting. voting. Nah, sekarang voting ini dibagi lagi menjadi dua bentuk. Ada voting, Tertutup. ada voting tertutup, ada voting, Terbuka. ada voting terbuka. Kita tuliskan di sini. Ada voting Tertutup. terbuka dulu, terbuka. Ada Tertutup. voting Tertutup. 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 Nah, sekarang tadi di video itu anak muridnya atau siswanya diminta oleh gurunya menuliskan siapa yang ingin dia jadikan ketua kelas di sebuah Tas. kertas. Kemudian kertasnya digulung, dimasukkan ke dalam kotak. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam kotak, berarti tidak ada orang lain yang Tahu. tahu apa yang dipilihnya. Nah, voting seperti itu kita sebut dengan voting Tertutup. tertutup. Mengapa tertutup? Karena tidak ada. orang yang tahu. Iya benar, karena tidak ada orang yang tahu, makanya kita sebut dengan voting Tertutup. voting tertutup.
Nah, sekarang ada lagi namanya tadi voting terbuka. Siapa yang tahu apa sih contoh dari voting terbuka ini? Voting terbuka misalnya ada orang yang menyebutkan saya memilih Andre, Bu, saya memilih Ya, contohnya itu nanti anak ibu misal kita memilih ketua kelas. Ketua kelasnya siapa dulu nih namanya? Maunya Andre. Terus siapa lagi? Budi. Nah, kita ada 2 calon ketua kelas. Nah, nanti tuh caranya kalau voting terbuka itu anak ibu berurutan gitu, mulai dari samping kanan. Misalkan dulu Kevin sebutkan siapa yang dipilih. Nanti disebut nih di sini ada nomor 1 untuk Andre, nomor 2 untuk Budi. Nanti Kevin bilang nih nomor 1 Bu, iya nomor 1 kita tulis di sini nomor 1 ada 1 orang. Kemudian Dewa pilih siapa? Pilih nomor 2 Bu, yaitu Budi. Nah, kita kasih lagi 1 garis. Kemudian Nazira pilih siapa? Budi, Bu. Pilih Budi lagi, kita tuliskan 1 lagi di sini. Nah, sudah berapa suara untuk Budi? 2. Sudah 2. Sedangkan untuk Andre ada berapa suara? 1. 1. Tahu orang lain siapa yang kita pilih menjadi ketua? Tahu. Nah, karena orang lain tahu, kita sebut dengan voting Terbuka. kita sebut dengan voting terbuka. Sekarang sudah mengerti anak ibu? Sudah. Nah, ibu punya LKS nih. Di LKS ini anak ibu nanti akan tahu apa bedanya musyawarah dengan voting. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang ibu yang bacakan nih, punya anak ibu. Katanya musyawarah itu dilakukan dengan berdiskusi. Kalau voting dilakukan dengan pemberian suara. Nah, benar sekali. Jadi perbedaannya itu kalau musyawarah itu kita lakukan dengan berdiskusi. Secara langsung kita berikan pendapat kita. Nanti dikumpulkan pendapatnya, kemudian dirampungkan. Dikumpulkan, bisa nanti disatukan pendapatnya, bisa nanti dipilih beberapa saja. Nah, kalau voting tadi dikasih itu suaranya, apa pendapatnya itu dikasih. Nanti kita dipilih beberapa, kemudian kita vote, kita pilih gitu. Misalkan seperti tadi ketua kelas, kita sudah temukan 2 calon, kemudian anak ibu secara bergantian memberikan suaranya, 1 untuk ini, 1 untuk ini, 1 untuk ini. Mengerti? Mengerti. Nah, sudah mengerti anak ibu sekarang. Tadi sudah ibu jelasin. Anak ibu juga sudah bertanya jawab dengan ibu. Kita juga sudah mengerjakan LKS. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, mengacung. Kata ibu tadi harus mengacung terlebih dahulu. Ayo. Iya, Nazira, silakan. Keputusan bersama ialah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota kelompok berdasarkan pemahaman dan kesadaran serta telah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang. Nah, jadi itu udah tahu. Terus udah tahu tuh bentuknya. Terus udah tahu apa itu keputusan bersama. Bentuknya lagi Nazira. Apa saja bentuknya? Bentuk musyawarah, ada bentuk voting. Voting. Di dalam keputusan bersama ada 2 hak, yaitu Hak memilih dan hak dipilih. nah, pintar anak ibu. Nah, kalau musyawarah itu tadi apa? Musyawarah. Ayo. Musyawarah itu apa? Musyawarah. Hmm? Lupa. Lupa anak ibu. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama melalui kesepakatan berdiskusi. Nah, itu kita sebut dengan musyawarah. Kalau voting? Voting. Ayo, siapa yang tahu apa itu voting? Ayo, ini tadi udah ngerjain LKS-nya ini. Masa nggak tahu apa itu voting? Udah jelasin juga tadi kan? Ayo, apa itu voting? Pengambilan suara berdasarkan suara terbanyak. Nah, kalau musyawarah tadi dengan berdiskusi, kalau voting
berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak. Terus apa lagi Nazira? Voting itu terbagi jadi 2. Apa saja? Ada voting terbuka dan ada voting tertutup. Oke, sudah mengerti anak ibu hari ini. Nah, ibu mau menguji nih, apakah benar anak ibu sudah paham dengan materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah jawabannya. Nah, silahkan anak ibu kerjakan soal evaluasinya secara mandiri, secara individu. Tidak boleh mencontek atau bertanya kepada temannya. Ayo. Sudah selesai? Sudah. Sudah, baik. Oh iya, sudah selesai. Nah, hasilnya akan ibu kasih tahu besok ya. Nah, kita sudah belajar tadi. Pesan ibu untuk anak ibu. Anak ibu sudah tahu apa saja bentuk keputusan bersama. Apa itu keputusan bersama dulu? Sudah tahu apa saja bentuknya. Tadi ada musyawarah, ada voting. Nah, pesan ibu, anak ibu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti anak ibu naik ke kelas 6, kan udah belajar nih cara mengambil keputusan bersama. Nanti dalam memilih ketua kelasnya diterapkan. Mau dengan cara musyawarah kah? Mau dengan voting kah? Mengerti? Mengerti. Nggak cuma dalam pemilihan ketua kelas. Anak ibu bisa menerapkan pembelajaran keputusan bersama ini di dalam kehidupan di rumah. Contohnya, anak ibu lagi berantem nih sama abangnya atau sama adiknya, memperebutkan makanan, memperebutkan sebuah kue. Nanti diskusiin gitu, musyawarahin. Ini baiknya supaya nggak berantem, kuenya kita bagi gimana nih caranya. Nah, harus seperti itu, harus diterapkan. Pokoknya semua pembelajaran yang anak ibu dapatkan harus diterapkan dalam kehidupannya. Ya? Bu. Bisa anak ibu menerapkannya nanti? Bisa. Oke, nah sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu benar-benar memahami materi kita dan bisa menerapkannya. Jika ada salah kata dan salah perbuatan ibu, mohon maaf. Mau memaafkan ibu? Mau. Oke, nah sekarang setelah belajar, setelah mendapatkan ilmu, kita berdoa. Kita bersyukur kepada Allah. Ayo, pimpin Nazira. Sebelum pulang, marilah kita bersyukur. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu boleh pulang. Yeah. Nah, baiklah. Sekian simulasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.